sampaikan doa bela sungkawa ya, terutama pada korban gempa Cianjur ini ya. Kalau lihat dari data terkini ini sudah ada 306 jiwa yang meninggal dunia akibat gempa tersebut dan juga banyak kerugian material. Jadi memang gempa Cianjur ini memang merupakan aktivitas sesar Cimandiri ya, memang aktivitas sesar Cimandiri ini yang tergolong aktif dan sering ya. Jadi data historis beberapa tahun belakangan juga menunjukkan keaktifan dari sesar Cimandiri ini yang juga akan menyambung dengan sesar Lembang. Dan kerugian ini juga diakibatkan karena gempa ini dangkal ya. Jadi di atas 5 skala Richter dengan kedalaman 10 kilometer. Dan tentunya ini juga terjadinya di daratan ya. Jadi fenomena gempa terjadi di daratan ini juga tentu menimbulkan korban dan kerugian material yang besar ya. Contohnya pada waktu gempa Pariaman 2009 kita masih ingat itu kerugian materialnya yang disebutkan juga cukup luar biasa gitu ya. Hal lain yaitu mengenai kondisi tanahnya tersebut di mana terdiri dari batuan lunak ya, dan juga tentunya ini menambah keparahan ketika terjadi gempa. Dan juga hal lain mengenai juga konstruksi bangunan ya, terutama rumah tinggal ya, karena kalau dari data BPPD Cianjur itu ada 56.000 sekian rumah yang rusak ya. Nah ini juga menandakan kualitas konstruksinya yang perlu lebih diperbaiki. Dan tentunya juga terjadi di daerah yang padat pemukiman. Lalu juga mengenai gempa susulan memang terjadi ya, namun kalau dari data yang kami lihat dari BMKG, hal ini juga makin lama makin melemah ya. Beda dengan ketika terjadi gempa Lombok 2018, di mana gempa keduanya lebih besar dari yang pertama. Pemulihan ini tentu nanti akan tergantung juga dari kesiapan juga masyarakat ya, terutama juga UMKM di sana dan juga pemerintah daerah bagaimana memfasilitasi agar perekonomian di sekitar Cianjur, Sukabumi juga bisa lebih segera pulih itu Mbak Arniko. Demikian Mbak. Baik, perkiraan nilai eksposur terdampak gempa bumi Cianjur ini mencapai lebih dari 1.600 triliun rupiah. Anda setuju dengan hal ini? Ya, jadi begini Mbak Anneke, jadi ada perbedaan ya eksposur dengan potensi kerugian. Jadi memang setelah terjadi gempa Cianjur ini, kami dari PT Asuransi Maipar Indonesia melakukan pemodelan bencana untuk melihat eksposur atau nilai pertanggungan yang terdampak akibat gempa Cianjur ini ya. Jadi melalui pemodelan yang kami lakukan itu ada 1.601 triliun ya untuk risiko yang ada eksposurnya untuk MMI dari 3 hingga 7. Namun secara ilmu geologi maka yang mengalami kerugian umumnya itu di MMI 6 dan 7. Dari angka 1.601 triliun itu eksposur tersebut untuk MMI 6 dan 7 itu ada di 38,4 triliun angkanya Bang. Tapi tentu ini baru angka eksposur ya, belum kerugian yang sesungguhnya. Jadi kami masih menunggu laporan klaim asuransi dari para perusahaan asuransi yang juga memiliki eksposur di daerah tersebut. Baik, artinya nilai realisasinya mungkin lebih besar dari ini? Ini nilai maksimumnya Mbak Anneke, jadi kemungkinan malah lebih kecil ya. Jadi memang kami sedang menunggu. Contohnya kemarin ini sudah ada laporan klaim sebanyak 32 laporan klaim yang kita terima ya. Jadi ini beragam apa namanya risiko terdampak dari resort, hotel, kantor cabang, gudang, pabrik, gerai ya, retail-retail, baik itu kantor cabang juga bank ataupun leasing dan sebagainya. Kami masih menunggu karena ini baru berapa hari ya, umumnya tentu angka realnya akan dikuantifikasi lebih lanjut dengan adanya survei lapangan, Mbak.